Jumpa kembali di MTD Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema butuh keberanian untuk beriman percaya kepada apa yang telah Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Dikutip dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12 teman-teman. Jadi dipertegas di sini teman, temanya butuh keberanian untuk beriman percaya kepada apa yang telah Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Ini masalah keberanian beriman teman. Ini bukan hal yang mudah gitu. Jadi kadang-kadang teman banyak firman-firman yang sudah umum seperti umum sekali. Seperti contohnya di kitab Matius pasal 6 25 sampai 34. Khususnya di kitab Matius pasal 6 33. Itu hampir semua teman, hampir semua ayat tersebut itu dibicarakan oleh semua tingkatan kedewasaan rohani teman, dari mulai balita rohani yang masuk ke dalam anak-anak rohani, masuk lagi ke dalam tingkat remaja rohani, bahkan dewasa rohani. Ini yang namanya kitab Matius pasal 6:33 yang bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini firman ini simpel sekali teman-teman, tapi dalam mempraktekkannya, baik orang yang balita rohani, kanak-kanak rohani, remaja rohani, bahkan dewasa rohani, dalam prakteknya itu tidak mudah teman. Bahkan tingkat untuk mentor rohani dan rohaniawan pun tidak mudah melakukan ini teman-teman. Padahal simpel sekali ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah Tuhan itu seperti itu tuh. Perintah Tuhan, perintah di dalam firman Tuhan itu bunyi seperti itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makna mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah disimpulnya mudah teman. Ya bagaimana kita mencari Tuhan gitu, mencari kehidupan kekal gitu. Yang disebut dahulu kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal gitu di dalam surga, mencari pribadi Tuhan Allah gitu. Adapun kebenarannya, diasumsinya juga mudah sekali. Kebenarannya adalah firman-Nya gitu. Apa perintah peraturan firman-Nya, apa janji-janji firman-Nya, dan apa rancangan dan kehendak firman-Nya gitu. Itu simpel sekali teman. Tapi prakteknya teman-teman, banyak orang yang meskipun level mentor rohani dan rohaniawan pun kadang-kadang tidak bisa mempraktekkan ini teman. Tetap ada rasa khawatir atas perintah peraturan firman Tuhan di kitab Matius pasal 6 ayat 33 tersebut gitu. Ya untuk mencari itu bukan hal yang mudah teman-teman. Nah ini jika kita berani untuk beriman percaya kepada Tuhan dan janji-janji Tuhan dan rancangan kehendak Tuhan, ya maka kita harus melakukan firman Tuhan teman. Nah untuk melakukan firman Tuhan itu tetap aja kita disertai dengan rasa khawatir dan rasa takut teman untuk bisa melakukan firman Tuhan. Padahal simpel sekali, bunyinya seperti itu. Ini buat saya pribadi, kitab Matius pasal 6:33 adalah pintu gerbang kita, pintu gerbang rohani kita yang pertama gitu. Apabila kita sudah tidak berani menuruti perintah peraturan firman Tuhan yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak berani gitu. Ya itu sudah di kesananya akan jadi sia-sia semua teman-teman. Karena ini kuncinya kok. Kunci perintah Tuhan itu ada di ayat ini gitu. Nah ini yang mesti kita camkan bahwa ya kalau kita sebelum mempelajari hal-hal firman lebih dalam gitu, untuk mengenal lebih dalam, untuk mampu mengerti, lebih mengerti, untuk lebih mampu melakukan firman Tuhan, untuk berani beriman melakukan firman Tuhan. Semua itu kuncinya harus lewati Matius pasal 6 ayat 33 ini teman-teman. Nah ini nanti kita coba bahas dalam draft saya. Tapi sebelum itu saya coba bacakan dulu teman-teman isi dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, dan nanti saya sambung dengan kitab Lukas pasal 12 teman-teman 1 sampai 12 hal kekhawatiran itu. Jadi dua-duanya itu bicara hal kekhawatiran teman-teman. Ini saya bacakan dulu dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Judul perikopnya memang hal kekhawatiran teman-teman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian?
Nah ini orang-orang kadang-kadang hidup di dunia ini bukan ngelihat yang di dalam teman, tapi ngelihat yang di luarnya. Jadi firman ini katakan, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dalam arti kata kalau kita bicara dari pola-pola kekekalan teman, kebenaran dalam arti kata kekekalan, bukan dijamin bahwa yang namanya makanan lahiriah, makanan tubuh itu bisa menjamin kita hidup sampai mencapai alam kekekalan yang Tuhan rancang dan kehendaki buat kita teman. Tidak dijamin tubuh itu gitu, tubuh itu apa dengan hanya diselimuti pakaian itu menjamin bahwa kita ini akan mendapat keselamatan kekal sampai ke dalam alam akhirat. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan tubuh dan jiwanya teman, tapi lebih melihat roh dan jiwanya gitu. Roh dan jiwa, bukan tubuh dan jiwa. Orang-orang duniawi, orang dunia dan berkeyakinan, selalu parameternya adalah bagaimana bicara urusan tubuh dan jiwa teman-teman. Dan iblis juga suka teman-teman, suka dengan pernyataan seperti ini gitu. Jadi iblis dan manusia dunia dan orang berkeyakinan itu mirip-mirip teman-teman. Yang dijadikan target utama itu adalah bagaimana untuk bisa memenuhi hal-hal yang sifatnya duniawi yang fana ini teman-teman. Jadi bagaimana kita tergiring gitu oleh kita sendiri manusia, bahkan tergiring oleh iblis gitu ya, untuk bisa yang mentargetkan diri kita ini hidup sukses di dunia gitu. Bagaimana mencapai kesuksesan hal-hal duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan hal-hal duniawi, bagaimana memenuhi nafsu duniawi gitu. Jadi semua itu baunya duniawi teman. Padahal dunia itu secara firman Tuhan, secara Tuhan, dunia ini fana teman. Dunia ini sementara. Dunia itu hanya 70-80 tahun gitu. Nah Tuhan makanya menganjurkan kita hidup itu bukan dengan target-target seperti iblis untuk bagaimana memancing manusia untuk benar-benar stay di dunia fana ini supaya tidak bisa melakukan firman Tuhan, supaya bisa masuk ke dalam neraka bersama dengan iblis gitu. Iblis itu menghendaki manusia, orang yang berkeyakinan itu seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya iblis membuat target-target sukses duniawi itu dengan cara mengelabui si orang dunia dan orang berkeyakinan yang tidak mengerti akan firman Tuhan teman. Akhirnya orang dunia dan orang berkeyakinan itu terjebak ke dalam pola-pola, yaitu bagaimana hidup dengan parameter duniawi saja. Yang fana ini jadi patokan itu. Sedangkan yang Tuhan inginkan itu kan kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang tanpa batas umur 70-80 tahun, tapi tidak ada batasnya teman. Dan sering saya sharingkan gitu, tidak ada bedanya yang untuk Tuhan itu dari sisi rohani. Beda antara rumput yang tumbuh dan berkembang hanya 7-8 jam, setelah 7-8 jam itu lisut dan layu gitu, dibanding manusia yang hidup 70-80 tahun gitu. Kalau dari kacamata kekekalan tidak ada artinya teman-teman, hidup 7-8 jam dengan hidup 70-80 tahun, bahkan hidup 700-800 tahun pun tidak ada bedanya kalau kita sudah masuk dengan pola-pola tolok ukurnya, parameternya adalah kekekalan. Karena kekekalan itu tidak ada berbatas teman-teman. Ya, 7-8 jam dengan 70-80 tahun buat kekal, dari sisi kekal itu sama teman. Nggak ada bedanya, itu sama-sama sekejapan mata saja gitu. Meskipun kalau bagi dunia, bagi kita manusia 7-8 jam dengan 70-80 jam, dengan 70-80 hari, dengan 70-80 minggu, dengan 70-80 apalagi bulan gitu kan, dengan 70-80 tahun, itu beda teman-teman. Dari sisi duniawi itu beda, karena duniawi dibatasi oleh ruang, oleh waktu gitu. Tapi kalau bicara masuk ke alam kekekalan, tidak ada batas waktu teman-teman, tidak ada batas ruang gitu. Jadi akhirnya semua kekal gitu teman. Nah kekal, kalau sudah dari kacamata kekekalan, bagaimana kita bisa bedakan 7-8 jam si rumput ini hidup gitu, dan setelah berkembang tumbuh 7-8 jam ya ujung-ujungnya 7-8 jam lisut dan layu. Ini parameternya rumput ini kan seperti ini teman-teman, berkembang
bertumbuh dan berkembang 7-8 jam, tapi ujung-ujungnya setelah 7-8 jam lisut dan layu. Nah, manusia itu ya sama teman. Kalau dari alam kekekalan, manusia itu bertumbuh dan berkembang sampai umur 70-80 tahun. Setelah 70-80 tahun ya mati teman-teman. Mati meninggalkan dunia ini tanpa bisa membawa apa-apa teman-teman. Jadi di sini diingatkan teman-teman bahwa bedanya gitu teman-teman. Apa sih yang kita mesti khawatirkan gitu? Yang ayat 25 katakan begitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allah yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan di ayat 26 teman, ditegaskan begitu loh. Ya kita ini manusia itu kan beda dengan binatang, beda dengan diumpamakan di sini burung pipit gitu. Burung-burung ini dinilai lebih tidak berharga dibanding binatang lain teman. Pada waktu itu burung itu dianggap yang paling murah gitu. Nah, burung aja ya tidak dilupakan oleh Tuhan gitu. Apalagi manusia gitu, yang paling dihargai dari seluruh makhluk hidup oleh Tuhan adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Ya, roh ini yang bisa membuat kita serupa dengan Tuhan, ya bisa sempurna seperti Tuhan rancang dan kehendaki. Karena punya roh ini teman-teman. Beda dengan makhluk yang lain tidak punya roh. Ya paling-paling ya tubuh dan jiwa saja gitu. Nah ini yang kita mesti sadari teman-teman, bahwa di firman 26 itu ya kita kenapa sih mesti khawatir dan takut gitu. Toh kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa, ada rohnya gitu. Dan satu-satunya makhluk dunia yang punya roh yang bisa berserupa dengan Tuhan, bisa sempurna seperti Tuhan rancang kehendaki. Tapi kalau binatang kan tidak bisa teman. Sepandai-pandainya binatang tetap binatang karena tidak ada roh Tuhan di dalam binatang tersebut gitu. Nah ini Tuhan ingatkan bahwa kita ini manusia yang ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Kenapa saya memburung aja kok takut gitu? Kok burung malah nggak takut gitu? Burung itu nggak punya rasa khawatir, nggak punya rasa takut. Di sini dikatakan gitu, tidak menuai gitu, tidak menabur gitu. Si burung itu tidak menabur, si burung itu tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya gitu. Ya memang kita nggak pernah lihat kan teman-teman, ada burung yang kalau sore misalnya bawa apa? Kalau makannya biji-bijian bawa biji-bijian, kalau makan buah bawa buah-buahan, kalau makan apalagi gitu. Mereka tidak pernah membawa itu di dalam sarangnya kok. Jadi sehari ya cukup buat sehari. Cuma kita khawatir nggak kalau sebagai manusia kan mestinya secara dunia dan orang keyakinan pasti khawatir sekali teman. Tapi Tuhan ajarin kita nggak usah khawatir karena Tuhan pasti ngejagain kita teman. Pasti menjagain kita lebih daripada burung. Dan di sini dikatakan burung. Bahkan di sini dikuatarkan lagi siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan saat-saat saja pada jalan hidupnya. Jadi kalaupun kita khawatir, Tuhan ingatkan, emangnya kita bisa apa sih gitu? Ya apakah kita bisa nambahin umur kita? Apakah bisa merubah nasib kita? Kita nggak bisa pak-pak kok. Jadi siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau di kitab suci teman-teman, yang namanya Raja Salomo, yang namanya Raja Sulaiman kalau di muslimnya gitu, itu katanya sampai hari ini teman-teman, konglomerat dunia yang terkaya pun tidak bisa menangin Salomo, tidak bisa menangin yang namanya Raja Sulaiman, kekayaannya gitu. Kayaknya nggak kira-kira gitu. Jadi kembali lagi di sini dikatakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo atau Sulaiman dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu gitu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuangnya ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya gitu. Nah ini di ayat 30 ya,
firman Tuhan, Tuhan ingatkan seperti itu loh. Ya, kenapa sih kita mesti khawatir gitu ya? Yang namanya apa kita khawatir, kita takut karena kita tidak percaya, teman. Karena kita kurang percaya kepada apa yang Tuhan perintah peraturkan dan apa yang Tuhan janji dan janji-janjikan serta apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, karena kita kurang percaya itu sehingga timbul khawatir gitu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai gitu. Jadi kalau Tuhan inginkan kita percaya kepada Tuhan, kita nggak usah khawatir akan ini, teman. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan apa yang akan kita pakai. Yang penting ikut Tuhan itu adalah bagaimana sehari demi sehari itu makin dalam mengenal firman Tuhan, makin mampu mengerti firman Tuhan, dan makin mampu untuk melakukan, untuk berani melakukan firman Tuhan. Yang Tuhan harapkan itu seperti itu, teman-teman. Jangan dibalik jadi akhirnya malah khawatir apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, apa yang kita mau makan, apa pakai gitu. Yaitu tanda-tanda orang tidak percaya. Dari kacamata Tuhan seperti itu. Tapi kalau dari kacamata dunia orang punya keyakinan, ya memang itu dianggap benar gitu. Kenapa kita tidak boleh khawatir gitu. Sedangkan hari ini contohnya seperti burung tadi juga, burung untuk makan besok aja nggak ngerti mau makan apa kok. Kalau manusia ya karena balik lagi dianggap lebih sempurna daripada burung, jadi akhirnya manusia dunia dan berkeyakinan malah berbalik. Ya wajar kan, kita mesti khawatir gitu. Ya kita besok mau apa juga kita nggak ngerti gitu. Nah jadi ajaran Tuhan itu memang berbeda banget, teman-teman. Kalau Tuhan malah ngajarin kalau memang kita percaya kepada Tuhan, kalau kita beriman percaya kepada Tuhan, kenapa sih kita mesti khawatir gitu? Nanti semua juga Tuhan yang atur. Jangankan manusia gitu, burung saja Tuhan bisa atur gitu. Jadi di sini malah dikatakan semua itu yang kita ributin, makanan, pakaian, minuman dan pakaian itu, semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan Allah. Akan tetapi Tuhan Allahmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi gampang ini, apabila kita masih khawatir soal makanan, minuman dan pakaian, ya firman di sini katakan di ayat 32, Matius pasal 6 ayat 32 itu, ya berarti kita orang-orang yang belum mengenal, yang mengenal Tuhan Allah, orang yang belum mengenal perintah dan peraturan firman Tuhan, orang yang belum mengerti ya tentang perintah peraturan firman Tuhan, orang yang belum mampu melakukan perintah peraturan firman Tuhan. Gampangnya gitu, teman-teman, bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah. Akan tetapi Tuhan Allahmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini firman simpel sekali, teman-teman. Matius pasal 6 ayat 33 itu simpel sekali. Tapi dalam prakteknya bukan cuma yang namanya pengusaha atau orang karir atau buruh gitu. Mentor rohani dan rohaniawan pun bisa khawatir, teman-teman. Ya tidak bisa menjalankan cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran itu dengan sesimpel itu. Tidak mudah, teman-teman. Jadi banyak sekali mentor rohani dan rohaniawan juga yang sama gitu dengan kita manusia yang di marketplace atau dunia sekuler itu, teman-teman. Kita sebagai pengusaha, kita sebagai orang karir, kita sebagai buruh gitu. Ya mentor rohani dan rohaniawan pun kalau imannya tidak kuat, ya akan seperti kita, teman-teman. Bahkan mungkin bisa lebih buruk daripada kita gitu imannya. Ya itu kembali lagi, kalau memang mentor rohani dan rohaniawan itu memang aktif di dalam pelayanan menjadi alat Tuhan itu hanya karena kebutuhan jiwa dan roh, kebutuhan jiwa dan tubuh saja, ya akhirnya kualitasnya orang-orang mentor rohani dan rohaniawan itu ya jadi rendah, teman-teman. Ya beda kalau memang menjadi mentor rohani dan rohaniawan itu karena memang diundang Tuhan, dipilih Tuhan, dan memang berani gitu, berani lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, dan lebih mampu melakukan firman. Nah itu mentor rohani dan rohaniawan yang benar itu seperti itu, teman-teman. Banyak kok firman Tuhan yang mengingatkan mentor rohani dan rohaniawan juga bisa tidak benar gitu. Ya bisa bukan sebagai penggembala domba, tapi malah sebagai serigalanya gitu. Yang malah mengancam si domba-domba kita yang dianggap sebagai domba gitu. Ya itu kan mentor rohani dan rohaniawan yang kurang benar gitu, teman-teman. Jadi di sini dengan gitu
Nah, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan, Tuhan itu pengen seperti itu, teman. Jadi bagaimana caranya kita sudahlah percaya aja sama Tuhan, sudahlah beriman saja, percaya kepada Tuhan gitu. Tidak usah khawatir, tidak usah takut gitu. Itu pengennya Tuhan seperti itu. Tapi prakteknya susah, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan di ayat 34 itu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau dari sisi firman Tuhan, dari sisi keinginan Tuhan itu, bahwa kita hidup itu ya dari hari ke hari, teman, dari step by step, dari tahap ke tahap, dari langkah ke langkah gitu. Nah, sedangkan kita sebagai manusia takut sekali, teman-teman. Kita tidak bisa melihat di depan ada apa. Besok kita mau apa aja kita nggak tahu, teman. Bagaimana kita nggak khawatir gitu. Ya pasti kita khawatir sekali gitu. Step by stepnya kita khawatir sekali. Dan itu wajar, teman, bagi dunia. Justru Tuhan minta itu kita melakukan hal yang tidak wajar gitu. Ya kalau cerita orang takut karena tidak melihat besok harus apa, ya wajar gitu. Wajar bagi duniawi, itu wajar sekali gitu. Tapi tidak wajar bagi perintah dan peraturan firman Tuhan. Tidak wajar apabila dilihat dari kacamata rohani. Tidak wajar apabila masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan gitu. Karena Tuhan menghendaki kita jalan seperti itu. Dan bagaimana caranya kita bisa hidup dari hari ke hari itu cukup sehari cukup untuk sehari itu adalah ya untuk bisa kita benar-benar belajar beriman percaya, mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan, teman-teman. Kuncinya itu, teman-teman. Cuman kembali lagi, kalau kita tidak memiliki kedalaman akan firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak mengerti bahwa kita harus menghidupkan roh Tuhan ya untuk kita taruh di dalam roh kita gitu. Sebagai berarti kan kita harus tahu dulu dasarnya bahwa kita itu ada tubuh jiwa roh. Nah, roh itu adalah wadahnya roh Tuhan. Waktu roh Tuhan ada di dalam roh kita harus hidupkan roh Tuhan. Waktu kita hidupkan roh Tuhan, ya berarti kita setiap saat ya hidup bersama roh Tuhan. Berarti waktu kita mau mengenal firman Tuhan pun, roh Tuhan akan memberi kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendak kita gitu. Begitupun juga waktu kita melakukan firman Tuhan, dengan adanya roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang membuat kuasa kita akhirnya mampu untuk berani melakukan firman Tuhan. Dan waktu kita lebih mau mengenal dalam firman Tuhan, kita lebih mengerti firman Tuhan, dan kita berani melakukan firman Tuhan, ya ujung-ujungnya iman kita naik, teman-teman. Waktu ujungnya iman kita naik, ya berarti kita harusnya berbeda dengan orang-orang dunia, orang-orang yang berkeyakinan pada umumnya gitu. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan berbeda, untuk mau lebih percaya, lebih mau bersandar, lebih mau mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan daripada mengandalkan diri sendiri gitu. Nah, ini yang Tuhan harapkan seperti itu, teman-teman. Cuman itu kembali lagi bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kan wajar bagi rohani, tapi bagi duniawi, ya bagaimana kita tidak khawatir, ya wajar-wajar saja gitu. Apabila kita khawatir untuk hari besok, kita mesti apa? Wajar, teman, bagi duniawi. Tapi ya kembali lagi bagi rohani, dunia, orang keyakinan yang berpikir begitu dianggapnya tidak wajar, teman, karena sudah menyimpang dari perintah peraturan firman Tuhan, sudah keluar dari rancangan kehendak Tuhan gitu. Seperti itu, teman-teman. Ini saya coba lanjut aja, teman-teman, di kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Nah, ini judulnya, perikopnya pengajaran khusus bagi murid-murid. Ini Nabi Isa ajarkan kepada murid-murid gitu. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Nabi Isa mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran di dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah, dari atap rumah, dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku,
Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Tuhan Allah yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Ya hanya Tuhan Allah sebenarnya yang bisa mengadakan penghakiman dan penghukuman gitu. Kalau yang lain tidak bisa sebenarnya untuk bisa menghakimi, memberikan hukuman. Kamu masuk neraka, kamu masuk tidak bisa gitu. Ya hanya Tuhan Allah yang bisa melakukan seperti itu gitu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Tuhan Allah gitu. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah ini kan sama dengan cerita burung lagi nih. Jadi burung itu dianggap yang paling murah pada saat itu. Burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit loh teman-teman. 2 duit. 1 duit itu dianggapnya ya murah sekali. Ya sekarang tinggal bayar 2 duit bisa dapat 5 ekor gitu. Dan berarti kan tidak ada makhluk lain yang semurah burung pipit gitu. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan sama Tuhan Allah gitu. Jadi Tuhan umpamakan begitu, burung pipit yang paling murah di antara semua makhluk saja Tuhan tidak lupakan. Apalagi manusia gitu, yang memang diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang jauh lebih sempurna daripada makhluk lain yang terdiri dari tubuh jiwa roh itu gitu. Nah makhluk lain kan tidak ada unsur rohnya teman-teman. Nah manusia ini yang istimewa, masa sih dilupakan? Firman Tuhan katakan seperti itu teman-teman. Tapi balik lagi prakteknya tidak mudah gitu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Tuhan umpamakan, firman Tuhan umpamakan, kita nggak usah khawatir seperti burung pipit, dan kita juga nggak usah takut gitu. Karena buat Tuhan, rambut kepala kita pun bisa terukur. Nah kita sendiri suruh ngitung rambut kita ada berapa juga nggak tahu teman-teman. Ya ada berapa. Nah pagi ini kita rontok berapa, siang rontok berapa, dan malam rontok berapa. Sebaliknya yang tumbuhnya berapa. Kita udah nggak bisa mikir teman, bagaimana begitu. Tapi Tuhan menurut firman bisa melihat itu teman-teman. Jadi kenapa burung pipit yang tidak ada harganya aja Tuhan tidak lupakan, kenapa kita mesti khawatir? Sebaliknya rambut pun kehitung oleh Tuhan, kenapa kita mesti takut gitu? Nah ini firman begitu. Ya mungkin kalau dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, hal-hal yang seperti ini bukan hal yang tidak wajar, hal yang wajar. Tapi kalau bagi dunia teman-teman, ya tidak wajar gitu. Jadi kuncinya ya bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak wajar bagi dunia, tapi wajar bagi rohani, wajar bagi Tuhan, wajar bagi firman Tuhan. Ini yang susah teman-teman. Karena kita masih hidup di dunia, cuman harus mempraktekkan bagaimana hidup dari apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, oleh rohani gitu. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, ini bicara firman Tuhan teman-teman. Firman Tuhan berkata kepada kita, setiap orang yang mengakui firman Tuhan di depan semua orang, ya juga akan mengakui, maka si firman Tuhan khususnya Nabi Isa itu juga akan mengakui teman-teman, yang mengakui kita karena Nabi Isa janji akan mengantar kita gitu, yang akan mengakui kita di depan malaikat Tuhan Allah gitu, yang bahwa ini memang orangnya Nabi Isa gitu, kelompok itu, dan pelaku firman Tuhan yang Tuhan perintah peraturan kepada manusia melalui Nabi Isa waktu itu gitu loh. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah gitu. Jadi siapa yang tidak mengakui firman Tuhan, siapa yang tidak mengakui Nabi Isa, ya akan disangkal juga oleh malaikat-malaikat waktu kita mengalami penghakiman dan penghukuman. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan firman Tuhan, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh Tuhan itu, nah ini mulai nih ayat 10 itu sudah mulai memasukkan bahwa ada unsur Roh Kudus yang di dalam kitab Nasrani Roh Kudus, tapi kalau bicara universal namanya Roh Tuhan teman. Di Muslim dikatakan teman-teman Muslim katakan bahwa itu nur gitu, cahaya Tuhan Allah yang ada di dalam manusia itu gitu. Ia akan diampuni apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Jadi apabila kita sudah menghidupkan roh Tuhan teman, kita itu sebenarnya tidak perlu harus ada kekhawatiran apa-apa teman. Baik bagaimana
berkata-kata, bagaimana kita bertindak gitu. Semua itu akan diatur oleh Roh Tuhan, teman. Nah, ini yang benar-benar kalau kita percaya Tuhan itu harus sampai ke titik ini, teman. Jadi bukan cuma sekedar punya kedalaman kemauan untuk mengenal firman Tuhan, punya kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, punya kemampuan untuk melakukan firman. Tidak cuma cukup begitu, teman-teman. Jadi ya kita bagaimana caranya, kita harus benar-benar menghidupkan Roh Tuhan itu, sehingga ya segala macam itu ya Roh Tuhan yang akan menggantikan kita, teman-teman. Di firman yang lain, teman, katakan Roh Tuhan atau Roh kebenaran itu, atau Roh Kudus atau Nur itu adalah ya Roh yang bisa menyelamatkan kita, yang menemani kita, yang menuntun kita, yang mengajar kita, yang menemani kita, yang menghibur kita. Jadi semua Roh Tuhan itu ada di dalam apa yang kita perlukan, teman-teman. Jadi apa yang mesti kita takutkan, bahkan untuk menjawab pertanyaan orang pun Roh Tuhan bisa jawabkan untuk kita kok. Jadi ya semua mesti total. Bisa nggak kita menyerah, berpasrah kepada ya firman Roh Tuhan tadi, teman-teman. Ini sangat perlu, teman-teman. Makanya Tuhan ingatkan bahwa ya di dalam kita itu ada Roh Tuhan yang mesti dihidupkan sebagai kuasa Tuhan gitu, yang ada bagi kita gitu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus, Roh Tuhan akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan tuh semua, teman-teman. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus diperbuat, segala macam itu Roh Tuhan itu yang akan mengatur hidup kita gitu, supaya kita bisa tetap di dalam track kebenaran firman Tuhan dan bisa mencapai apa yang Tuhan rancang hendakin buat kita, teman-teman. Ini saya udah bacakan dua kitab tersebut, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 25, 34 dan kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Nah, ini saya coba langsung masuk ke draft saya aja, teman-teman. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih jelas dan bisa saya ceritakan apa yang terjadi dalam hidup saya, teman-teman. Kitab Matius pasal 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan tadi sudah diingatkan, apakah kita mencari hal-hal demikian? Apakah kita termasuk orang-orang yang sudah mengenal atau yang belum mengenal Tuhan Allah? Ya, jika kita masih khawatir. Jadi kita, teman-teman, apabila kita mau koreksi diri kita gitu, apabila di dalam hati kita, dalam pikiran perasaan kehendak kita masih ada rasa khawatir dan takut gitu akan hidup kita gitu, ya kembali lagi, teman-teman, ya berarti kita ini belum mengenal Tuhan Allah gitu. Ya kita ini belum dalam mengenal firman Tuhan Allah gitu. Kita ini belum mampu mengerti akan firman Tuhan Allah. Kita ini tidak mampu melakukan firman Tuhan Allah. Makanya ada rasa khawatir dan takut, teman-teman. Nah, ini kembali lagi yang sering dikatakan bahwa waktu kita melakukan firman Tuhan gitu, melakukan firman Tuhan Allah, itu adalah hal yang wajar gitu bagi kacamata rohani, tapi akan menjadi hal yang tidak wajar bagi orang-orang duniawi gitu. Nah, ini yang bertolak belakang itu seperti ini, teman-teman. Jadi parameternya antara rohani duniawi itu berbeda sekali. Kalau parameter rohani itu parameternya Tuhan Allah, kalau parameter dunia itu adalah parameternya si iblis itu. Jadi memang bertentangan sekali, teman-teman. Yang namanya kalau parameter Tuhan itu adalah bagaimana mengarahkan, merancang dan kehendaki hidup manusia itu mendapatkan keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat dan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan sorga gitu. Tapi kalau bicara rancangan dan kehendak iblis kan beda, teman-teman. Bagaimana mencari target kesuksesan duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi hal-hal nafsu duniawi gitu. Seperti itu loh. Jadi kan bertentangan sekali. Cuman yang dianggap wajar oleh orang dunia dan orang berkeyakinan itu adalah yang pola-pola pikir duniawi, teman-teman. Yang targetnya duniawi, sukses duniawi, bahagia duniawi, bagaimana memenuhi hal-hal duniawi, itu yang ditargetkan oleh manusia. Yang dianggap wajar itu seperti itu, teman-teman. Jadi memang beda sekali. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan itu adalah satu kewajaran bagi
yang apa rancangan dan kehendak Tuhan bagi perintah dan peraturan apabila kita melakukan firman Tuhan. Tapi akan menjadi hal yang tidak wajar bagi dunia, teman-teman. Akan menjadi benar-benar hal yang tidak wajar gitu. Kita Matius pasal 6:33, ini yang simpel sekali gitu. Ayat ini sudah sering sekali, banyak sekali orang-orang utarakan gitu, orang sharingkan dan bahas gitu. Kita Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita berani untuk beriman percaya kepada Tuhan dan janji-janji dalam firman-Nya, maka kita akan melakukan firman-Nya. Nah, pertanyaannya apakah kita benar gitu berani melakukan firman Tuhan? Ya karena kita belum cukup iman gitu. Kita belum cukup iman percaya akan firman Tuhan. Ya rasanya kadang-kadang kita juga kebentur, teman-teman. Melakukan firman Tuhan itu tidak berani gitu. Nah itu bukti apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita tidak mengenal Tuhan Allah, belum mengenal secara dewasa rohani akan Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Karena ya tidak berani melakukan firman, sehingga kita masih, karena kita masih punya rasa khawatir dan takut, teman-teman. Yang rasa khawatir dan takut itu ya karena kita belum benar-benar mengenal pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah gitu. Jadi ini yang menyebabkan kita tidak berani melakukan firman Tuhan Allah gitu. Kita Matius pasal 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hidup bersama Tuhan dengan cara hidup langkah demi langkah yang tidak tampak yang dituju. Kita harus hanya beriman percaya kepada pribadi Tuhan dan perintah serta peraturan janji-janjinya dan juga rancangan kehendaknya. Kita hidup itu harus belajar seperti itu. Kata rohani loh, itu hal yang wajar gitu. Bagaimana kita sebodoh itu gitu. Ya bagi orang dunia kebodohan, teman-teman. Bodoh sekali kok orang mau-maunya benar-benar totally percaya kepada firman Tuhan, totally percaya kepada roh Tuhan gitu. Ya ini orang dunia akan mencap kita itu seperti itu, teman-teman. Bodoh sekali gitu. Hal yang tidak wajar gitu apabila kita benar-benar beriman untuk berani melakukan firman Tuhan. Padahal kan firman Tuhan kan untuk unsur bagi orang dunia, orang berkeyakinan bahwa firman Tuhan itu kan ngerti gitu. Bisa diperolehnya itu kan di alam akhirat. Nah orang dunia sering berkata, orang keyakinan selalu berkata bahwa kita tuh masih hidup di dunia gitu. Kita kan masih nampak bumi, ya kita ini masih hidup di dunia ini. Kenapa kok kita mesti ditarik-tarik dengan pola pikir ke alam akhirat? Nah orang yang berkata demikian, ini orang tanda-tanda orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengerti bahwa di alam akhirat itu tidak bisa ada perubahan apabila kita tidak berbuat dari sekarang di dunia ini. Jadi justru karena kita mumpung masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan firman Tuhan, bukan nanti setelah meninggal melakukan firman Tuhan. Karena di dalam akhirat kita sudah tidak bisa melakukan perubahan apa-apa. Kalau kita dihakimi dan hukum masuk ke dalam neraka, tidak bisa pindah ke dalam surga. Sebaliknya kalau kita sudah masuk dalam surga, itu pun tidak bisa masuk ke dalam neraka gitu. Nah ini karena kembali lagi semua di alam akhirat itu kekal. Nah orang dunia tidak, orang dunia, orang keyakinan tidak mengenal ini. Jadi selalu ributnya begitu. Ini orang aneh, ini bodoh sekali, tidak wajar gitu. Masa sih berbuat untuk kepentingan akhirat diberbuat dari sekarang di dunia. Di dunia itu yang sekarang perlu itu butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Tidak ada kebutuhan dunia yang tidak membutuhkan hal-hal materi seperti tadi. Orang dunia selalu katakan gitu, teman-teman. Jadi pastikan apa yang dianggap satu kewajaran bagi rohani, bagi Tuhan, adalah apa yang tidak dianggap wajar gitu oleh dunia dan orang keyakinan. Nah kita dalam posisi di dilema terus, teman-teman. Nah yang konyol lagi, kita hidup di dunia ini isinya, teman-teman, 90% itu jangan-jangan orang duniawi dan orang punya keyakinan, orang yang beragama, orang keyakinan itu orang yang beragama tapi tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar dan tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam hidupnya, bahkan tidak tahu bahwa di dalam manusia ini ada 3 unsur tadi, ada tubuh, jiwa, roh. Nah ini orang dunia dan orang keyakinan, orang-orang semacam ini, teman-teman. Apakah 90% itu ya kita cuman yang belajar untuk
percaya Tuhan, mengenal Tuhan itu hanya 10%, atau jangan-jangan orang dunia, orang dia itu 99%, teman-teman. Ya kita cuma 1%, atau kita 1/1000 gitu, dari 1000 orang cuma 1. Nah ini memang tidak mudah, teman. Cuman firman Tuhan katakan bahwa ya tidak aneh gitu, kalau memang yang Tuhan undang, Tuhan pilih, respon kitanya kembali untuk mau gitu, ikut apa karena Tuhan telah pilih kita. Ya sedikit sekali, mungkin 1/1000 pun tidak ada. 1/1000 itu kan 1 di antara 1000, jangan-jangan tidak ada. Mungkin jangan-jangan 1 di antara 10.000, 1 di antara 100.000, 1 di antara 1 juta, 1 di antara 1 miliar, saya nggak ngerti gitu. Cuman Tuhan bilang sedikit gitu. Kitab Lukas pasal 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat buat apa-apa lagi. Nah, perihal duniawi hanya bisa membunuh hal-hal daging dan nafsu duniawi tanpa bisa mempengaruhi kehidupan kekal. Nah, ini Tuhan selalu ingatkan begitu, teman. Jadi hal-hal duniawi itu ya hanya bisa membunuh daging kita gitu, ya nafsu duniawi kita, tapi tidak bisa membunuh roh kita loh. Roh kita itu nggak bisa terbunuh gitu. Jadi kenapa kita mesti takut? Tapi kalau bicara Tuhan Allah gitu, pengadilan dan penghukuman nanti di akhirat itu kan bisa dibunuh, teman-teman. Yang namanya daging nafsu duniawinya dibunuh, dan juga kitanya, rohnya juga dibunuh dengan cara dibuang masuk ke dalam neraka. Nah itu yang benar-benar tidak bisa mendapatkan keselamatan kekal kalau sudah masuk ke dalam neraka. Makanya selama kita masih hidup adalah di sini, di dunia fana ini adalah tempat proses bagaimana untuk kita bisa ya melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Jangan dibalik loh, jangan dibalik. Di dunia kok mikirnya kayak di akhirat. Justru mesti kita kenal bahwa di akhirat itu tidak pernah ada perubahan apa-apa. Kalau kita mau berubah ya justru dari dunia fana ini. Makanya di dunia ini adalah bukan untuk kita nikmatin, bukan untuk kita tetap targetkan gitu untuk selamanya, tapi ya hanya proses sementara aja, teman-teman, untuk bagaimana kita belajar di proses ujian cobaan di sini dengan harus mengalami penderitaan, bukan kesenangan, harus bisa mengalami duka cita bukan sukacita gitu. Dan kita mesti belajar terus sampai bagaimana dalam penderitaan itu kita memiliki sukacita karena kita beriman kepada apa yang Tuhan perintah perhatikan dalam firman-Nya itu gitu, apa yang Tuhan rancang hendaki. Nah akhirnya kita beriman, teman, untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Kitab Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Tuhan beri umpama burung pipit yang sangat tidak berarti bagi dunia saja tidak dilupakan Tuhan. Bahkan Tuhan ingatkan rambut kepala kita pun terhitung semua. Jadi apa yang harus kita khawatir dan turut takutkan apabila kita mengacu kepada kitab Lukas pasal 12, 6 dan 7. Yang benarnya rasa khawatir dan takut itu tidak ada, teman-teman. Karena memang ya Tuhan katakan begitu. Nah tinggal problemnya kan tinggal kita beriman enggak? Kita beriman percaya enggak akan ada kitab Lukas pasal 12, 6 dan 7 yang bunyinya begitu, teman-teman. Yang bawa burung pipit yang gak ada harganya aja Tuhan gak lupa kok. Ya bahkan itu rambut ada berapa banyak di kepala juga Tuhan bisa mengerti. Ya kenapa kita harus khawatir dan takut? Intinya gitu, teman-teman. Tapi dalam prakteknya rasanya tetap aja, teman-teman, kita masih ada daging, ada nafsu duniawi gitu. Kadang-kadang ya tetap aja kita takut dan khawatir gitu. Kitab Lukas pasal 12 ayat 12, teman-teman. Sebab pada saat itu jika Roh Kudus, Roh Tuhan mau akan mengajar kamu, apa yang harus kamu katakan? Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Pada ujungnya kita hidup setelah kita mengerti firman Tuhan. Ya ada Roh Tuhan yang akan hidup bersama kita sebagai kuasa dari Tuhan gitu. Bagi ada yang ada dalam kita. Nah itu yang disebutnya sebab pada saat itu juga Roh Tuhan, Roh Kudus gitu atau Nur tadi akan mengajar kita apa yang harus kita katakan. Sampai berkata pun ya Roh Tuhan itu atur kita loh. Ya apalagi untuk makan pakaian dan makan minum dan pakaian. Urusan berkata aja Tuhan bisa menggunakan, Tuhan tetap terlibat di dalam roh Tuhannya bagi kita kok. Ya apalagi makan minum dan pakaian, berkata aja Tuhan terlibat gitu. Jadi Tuhan kembali ingatkan ya kita mesti nggak usah khawatir gitu. Ya iman butuh hidupkan roh Tuhan agar kita mau mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan. Ya kembali kuncinya ada di roh Tuhan lagi, teman. Kita ini butuh menghidupkan roh Tuhan gitu.
Kita sudah butuh mau mengenal lebih dalam firman Tuhan. Kita mampu mengerti firman Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan. Kita mampu melakukan firman Tuhan karena memang kita menghidupkan roh Tuhan, sehingga kita beriman. Dan dari sisi ini berarti kita butuh firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan, kita butuh iman, teman, dalam hidup kita gitu. Nah, kalau kita simak balik temanya, teman-teman, butuh keberanian untuk beriman percaya kepada apa yang telah Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Ini kembali lagi, teman-teman. Jadi kalau kunci utamanya bagi saya gitu, ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau kita bicara kita benar-benar beriman percaya bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apakah kita beriman gitu bahwa semuanya itu, maka semuanya itu pada akhirnya akan ditambahkan kepada kita? Ini loh, ya ini kan janji-janji apa sih gitu, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Waktu ini kan kaitannya kan dengan makan, minum, dan pakaian, dan berarti kan hal-hal kebutuhan duniawi. Kalau saya singkatkan lagi, ya berarti di sini maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Itu adalah bentuknya harta dan tahta, teman-teman. Harta dan tahta serta keinginan hal-hal duniawi gitu. Ini Tuhan tidak lupa ini gitu. Tuhan ini tidak melupakan burung atau burung pipit. Masa sih Tuhan lupain kita akan janji Tuhan bahwa maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu? Apa sih yang akan ditambahkannya? Hal makan, hal minum, dan pakaian. Ini terkait di ayat 32 dan 31-nya gitu, teman-teman. Jadi kenapa kita mesti khawatir apa yang Tuhan telah janjikan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, waktu kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, teman-teman, yang namanya semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, itu tidak bohong, teman. Tuhan tidak lupa. Itu akan Tuhan berikan kepada kita. Nah, cuman mungkin kebutuhan berupa yang Tuhan sediakan bagi kita, harta tahta dan pemenuhan hal-hal, pengadaan hal-hal duniawi, itu dapat dipergunakan oleh kita karena kita sudah dewasa rohani, kita sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita sudah mengerti akan firman Tuhan, kita sudah tahu janji Tuhan, kita sudah tahu dan mengerti akan rancangan Tuhan. Jadi akhirnya yang ditambahkan Tuhan itu, Tuhan nggak takut lagi. Tuhan legowo memberikan kepada kita yang berkaitan dengan harta, tahta, dan hal-hal duniawi tadi. Ya, hal-hal yang terkait dengan makan, minum, dan pakaian tadi. Ini Tuhan nggak khawatir. Tuhan legowo kasih kita, dan kitanya menjadi alat akan menggunakan harta, tahta, dan hal-hal duniawi ini untuk kepentingan Tuhan kembali, teman-teman. Ya, Tuhan instruksi apa? Karena waktu itu kita udah tahu, sudah dewasa rohani, bahwa target kita hidup itu bukan hal-hal duniawi yang fana itu. Ya, justru targetnya itu bagaimana kita melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, teman. Kita sudah ada pengertian seperti itu. Melakukan firman Tuhan sifatnya individu untuk diri kita sendiri, tapi kalau mengajarkan firman Tuhan adalah bagaimana, karena kita ada di marketplace, di sekuler, sebagai pengusaha, orang karir dan buruh, ya kita hanya mengajarkan firman Tuhan berupa memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, teman. Nah, ini, teman-teman, apabila kita sudah melakukan firman Tuhan, jaminan Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan sadar tidak sadar akan menjadi warga surga atau rakyat jelata di dalam surga, mendapat keselamatan itu. Tapi orang yang mengajarkan firman Tuhan lewat benar-benar mengajarkan cara teori rohani atau teologi, atau memberitakan kesaksian kebenaran firman Tuhan dan Tuhan pribadinya, yaitu sudah berkategori mengajarkan, itu akan masuk menjadi keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga. Nah, itu bedanya gitu, teman. Jadi kunci akhirnya setelah kita dewasa rohani, yang diributkan bukan urusan makan, minum, pakaian di dunia ini gitu, tapi yang akan diributkan tambahan itu adalah tambahan bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman sampai ke titik mengajarkan firman Tuhan, sehingga kita mendapat satu reward gitu, satu hadiah di berkat rohani di dalam surga, yaitu menjadi keluarga Tuhan di dalam surga secara kekal. Nah, ini dewasa rohani butuh ini. Jadi kalau kembali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan bukan Tuhan bohong, karena pengenalan kita berubah. Akhirnya yang kita harap itu bukan harta tahta,
hanya pakaian, minum, makan, minum dan pakaian saja. Tapi yang kita harap itu bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan, mengajarkan firman Tuhan di luar kita sudah melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye bye.